Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Sapaan Gembala. Dan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma 12 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sapaan Gembala kali ini saya berikan judul Jangan Munafik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa kehidupan zaman sekarang itu penuh dengan kepura-puraan. Salah satu contohnya dengan teknologi yang canggih, ya, foto kita, video wajah kita dapat dimanipulasi dengan adanya aplikasi filter, sehingga tidak nampak yang sesungguhnya. Namun, mari kita belajar bersama-sama. Perhatikan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Roma 12 ayat 9. Bagian ini mengingatkan kita untuk kita tidak masuk dalam kehidupan yang penuh dengan kepalsuan, kepura-puraan, dan kemunafikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita yang telah diubahkan itu harus menjadi persembahan yang benar di hadapan Allah. Di dalam pasal-pasal sebelumnya dijelaskan bahwa bagaimana kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan kasih karunia keselamatan, yang mana harusnya kita dihukum karena akibat dosa. Namun karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus kita diselamatkan. Dan di dalam bagian selanjutnya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk kita hidup, mengabdi, dan melayani Kristus dengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hal-hal apa saja yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik? Yang pertama, karena kemurahan Allah menjadikan kita untuk kita menyenangkan hati Allah. Yang kedua, karena kehidupan kita telah memperoleh kasih karunia, maka kita tidak boleh egois dengan kasih karunia tersebut. Kita harus bagikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, masing-masing kita memiliki karunia yang diberikan oleh Allah. Maka pergunakanlah karunia itu dengan benar. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita melakukan semua itu karena kasih, di mana Allah telah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa. Maka sudah sepatutnya, sewajarnya, dan seharusnya lah kita mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita senantiasa sebagai orang-orang yang telah diubahkan menjadi manusia yang baru. Kembali kita perhatikan di dalam Roma 12 ayat 9. Dalam bagian ini merupakan batasan yang jelas dan tegas dalam pengejawantahan kasih Allah yang sungguh-sungguh itu harus ada dalam kehidupan kita. Kasih itu jangan munafik. Makna yang terkandung dalam bagian firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 9 ini. Yang pertama, kasih itu tidak boleh bersandiwara atau palsu. Dalam 2 Korintus 6 ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kasih itu tidak munafik, kasih itu harus tulus ikhlas. Bagian yang kedua, kasih adalah sifat khas orang percaya. Di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian juga di dalam Yohanes 15 ayat 12 dan 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah, kasih itu merupakan sifat khas dari orang percaya.
Karena kasih itu merupakan sifat Allah. Sehingga kita sebagai anak-anak Allah mewarisi sifat Allah, yaitu memiliki kasih. Lalu dalam kehidupan kita selanjutnya, bagaimana bukti dari kasih yang tulus? Bagaimana bukti dari kasih yang tidak pura-pura? Bagaimana bukti kasih dari kasih yang tidak munafik? Yang pertama, kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi, orang yang sungguh-sungguh tulus, orang yang sungguh-sungguh tidak pura-pura di dalam kasihnya, dia akan menjauhi yang jahat. Jauhilah yang jahat. Orang percaya harus menjauhi hal-hal yang jahat. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21-22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Lalu bukti yang kedua, sebagai orang percaya yang memiliki kasih yang tulus, itu melakukan hal yang baik. Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bila semuanya itu sudah kita pahami, kita lakukan, maka hidup kita akan penuh dengan ketulusan. Tidak akan pura-pura. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Kehidupan kita akan terang benderang. Bahkan kita bagaikan kitab yang terbuka, dapat dibaca oleh siapa saja. Maka selanjutnya, marilah kita melangkah dengan ringan, dengan penuh sukacita untuk melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri sapaan gembala kali ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan kami kembali untuk kami menjadi orang yang sungguh-sungguh tulus. Untuk kami sebagai orang percaya memiliki kasih yang tidak munafik, memiliki kasih yang tidak pura-pura, tetapi memiliki kasih yang penuh dengan tulus ikhlas. Ajar kami Bapa, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami hidup seturut dengan teladan. Terima kasih, kiranya sapaan gembala kali ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya, terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.